Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan matematika dasar atau kalkulus 1 mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Pertama kita mulai dari apa itu persamaan dan apa itu pertidaksamaan. Persamaan adalah suatu kalimat matematika terbuka yang melibatkan tanda sama, yaitu tandanya sama dengan. Kemudian, pertidaksamaan adalah suatu kalimat matematika terbuka yang melibatkan tanda ketidaksamaan, yaitu lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar dari atau sama dengan, dan lebih kecil dari atau sama dengan. Kemudian, suatu nilai yang menggantikan variabel sehingga persamaan dan ketidaksamaan menjadi benar. Itu disebut sebagai penyelesaian. Sedangkan himpunan dari semua penyelesaian tersebut disebut sebagai himpunan penyelesaian. Adapun persamaan dan pertidaksamaan yang akan dibahas pada video kali ini adalah persamaan dan pertidaksamaan linear, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, serta persamaan dan pertidaksamaan rasional. Kita mulai dari persamaan linear. Persamaan linear itu adalah persamaan yang suku-sukunya tidak memuat variabel selain variabel tunggal berpangkat 1. Nah, sebagai contoh, kita punya 3x ditambah 7 sama dengan 22 dikurang 2x. Ini adalah persamaan linear. Nah, lazimnya ketika kita diberikan persamaan linear, kita diminta untuk menentukan penyelesaian ataupun himpunan penyelesaiannya. Untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan ini, pertama yang kita lakukan adalah menambah atau memberikan negatif 7 di kedua ruas persamaan yang kita punya. Sehingga kita mendapatkan bentuk 3x ditambah 7 dikurang 7 sama dengan 22 dikurang 2x dikurang 7. Kemudian kita sederhanakan sehingga kita punya 3x sama dengan 15 dikurang 2x. Selanjutnya kedua ruas ditambah dengan 2x. Hal ini bertujuan agar 2x dan 3x tadi yang awalnya di sini kita punya dikurang 2x agar menjadi 0. Kita tambahkan 2x di kedua ruasnya. Sehingga kita punya 3x ditambah 2x sama dengan 15 dikurang 2x ditambah 2x. Sekarang kita punya 5x sama dengan 15. Selanjutnya, apa yang kita lakukan agar memperoleh penyelesaian? Seperti yang tadi dijelaskan di awal, penyelesaian itu adalah nilai yang menggantikan variabel. Nah, variabel yang ada di sini hanyalah variabel x. Sehingga untuk mendapatkan penyelesaian dari bentuk persamaan linear ini, ya kita harus mencari nilai x ini agar menjadi persamaan yang benar, nilai x-nya harus berapa. Dan kita sudah punya 5x sama dengan 15. Untuk memperoleh nilai x tentu saja kita cukup membagi kedua ruas dengan 5. Nah, sekarang kita punya x sama dengan 3. 3 inilah yang kita sebut sebagai penyelesaian dari persamaan. Kemudian kita punya pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear di sini sebagai contoh kita punya 2x ditambah 9 lebih dari 27 ditambah 4x. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, langkah yang kita lakukan sama. Pertama, kita ingin agar 9 yang ada di dekat 2x ini menjadi 0. Karena itu kita menambah kedua ruas dengan negatif 9. Kemudian kita hitung diperoleh bentuk seperti ini. Nah, setelah ada bentuk seperti ini, kita ingin agar 4x yang ada di sebelah kanan ruas, di ruas kanan, ini juga menjadi 0. Nah, caranya ya kita tinggal menambahkan negatif 4x di kedua ruas. Sehingga kita punya 2x dikurang 4x lebih dari 18. Kenapa? Karena 4x-nya ini akan jadi 0. Nah, 2x dikurang 4x sendiri hasilnya menjadi negatif 2x. Nah, sama seperti tadi, karena kita sedang mencari penyelesaian, artinya kita ingin mencari nilai x yang memenuhi. Untuk mencari nilai x yang memenuhi, kedua ruasnya kita bagi dengan negatif 2. Nah, perlu Anda perhatikan, ketika kita membagi suatu pertidaksamaan, kedua ruas dari pertidaksamaan dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya akan berbalik. Di sini kita punya x akan menjadi kurang dari negatif 9. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan yang mana isinya adalah x yang kurang dari negatif 9 itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan yang kita miliki. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat adalah persamaan yang suku-sukunya tidak memuat variabel selain yang tunggal dan berpangkat 1 dan 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang mana a dan b di sini adalah masing-masing koefisien dari variabel sedangkan c-nya adalah konstanta. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, setidaknya terdapat beberapa metode. Metode yang pertama kita punya metode pemfaktoran. Metode yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna. Dan metode yang ketiga adalah rumus ABC. Kalau gitu kita kasih contohnya, misalkan kita punya persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurang 4x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, yang pertama kita menggunakan metode pemfaktoran. Bentuk x kuadrat dikurang 4x dikurang 12 itu bisa difaktorkan menjadi bentuk perkalian dari ekspresi linear, yaitu ekspresi yang tidak ada pangkat 2-nya. Kita bisa memfaktorkannya menjadi x ditambah 2 dikali x dikurang 6.
Mungkin ketika di tingkat sekolah Anda sudah diajarkan bagaimana untuk memperoleh bilangan 2 dan juga bilangan negatif 6. Bilangan 2 dan negatif 6 di sini adalah dua bilangan yang ketika dikalikan menghasilkan negatif 12, ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 4. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memiliki X ditambah 2 dikali X dikurang 6 sama dengan 0, itu tinggal menyelesaikannya. Yang perlu dipahami di sini, ini adalah bentuk perkalian dari dua ekspresi linear. Bentuk perkalian yang nilainya sama dengan 0 itu mewajibkan bahwa minimal salah satu dari dua ekspresi ini bernilai 0. Sehingga kita bisa membuat bentuk X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini bisa kita sederhanakan. X ditambah 2 sama dengan 0 ini sudah menjadi persamaan linear, yang mana penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2. Kemudian X dikurang 6 sama dengan 0 memiliki penyelesaian X sama dengan 6. Selanjutnya kita punya penyelesaian yang kedua, yaitu menggunakan melengkapi kuadrat sempurna. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna, kedua ruas pertama kita tambahkan dengan 12. 12 di sini karena kita punya X kuadrat dikurang 4X dikurang 12, konstanta yang ada di sebelah variabel itu kita pisahin. Caranya ya tadi, dengan menambahkan 12 di kedua ruas. Sekarang kita punya X kuadrat dikurang 4X sama dengan 12. Selanjutnya kita lengkapi agar menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, untuk melengkapi menjadi bentuk kuadrat sempurna, kita tambahkan 4 di kedua ruas. Bilangan 4 di sini diperoleh dari negatif 4 dibagi 2 kemudian dikuadratin. Itu adalah teknik supaya kita memperoleh bentuk kuadrat sempurna. Meskipun sebenarnya Anda ketika di tingkat sekolah sudah dikasih tahu kenapa kita tambah 4, cuma saya ulangi kembali ya. Ditambah 4 ini diperoleh dari negatif 4 dibagi 2. Setelah itu kita memperoleh hasilnya dikuadratin. Hasilnya adalah 4. Maka kedua ruasnya kita tambahkan 4. Kemudian bentuk X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ini bisa difaktorkan menjadi X dikurang 2 dikali X dikurang 2. Atau lebih singkatnya kita tulis X dikurang 2 kuadrat sama dengan, karena di sini kita punya 12 ditambah 4 itu menjadi 16. Bentuk kuadrat ini yaitu X dikurang 2 kuadrat yang menghasilkan nilai 16 itu artinya kita memiliki dua macam bilangan yang dikuadratin hasilnya 16. Bilangannya adalah negatif 4 dan 4. Nah, bilangan yang dikuadratkan menjadi 16 tadi, yaitu negatif 4 dan 4, itu akan kita buat menjadi kesamaan dengan X dikurang 2. Karena kita mengharapkan X dikurang 2 di sini dikuadratkan menjadi 16. Nah, X dikurang 2 sama dengan negatif 4, atau X dikurang 2 sama dengan 4. Ini adalah persamaan linear, yang mana penyelesaiannya ya bisa kita dapatkan, yaitu X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 6. Metode yang ketiga kita bisa menggunakan rumus ABC. Pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang kita punya. Nilai A, B, dan C di sini adalah nilai yang diperoleh dari masing-masing koefisien dan konstanta yang ada pada persamaan kuadrat. Sesuai dengan bentuk umum yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Kita punya koefisien dari X kuadrat adalah 1, maka A-nya sama dengan 1. Koefisien dari X adalah negatif 4, B-nya negatif 4, kemudian konstantanya adalah negatif 12. Perlu diperhatikan jangan mengikutkan X kuadrat ataupun X di dalam nilai dari A, B, dan C. Selanjutnya untuk menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat ini kita menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Oke, kita tinggal mensubstitusikan masing-masing nilai A, B, C-nya sehingga bisa menjadi bentuk seperti ini. Kemudian tinggal kita hitung atau kita sederhanain, diperoleh ya. Karena di sini adalah plus minus, kita membaginya menjadi 4 dikurang akar 64 per 2 atau 4 ditambah akar 64 per 2. Akar 64 sendiri adalah 8. Kemudian kita tinggal menghitungnya menjadi negatif 2 atau 6. Dengan demikian kita bisa memberikan suatu kesimpulan, yaitu himpunan penyelesaian dari persamaan adalah negatif 2, selanjutnya kita membahas mengenai pertidaksamaan kuadrat. Sama seperti persamaan kuadrat tadi, pertidaksamaan kuadrat hanya berbeda pada tanda ketidaksamaannya, yang pada persamaan kuadrat menggunakan tanda kesamaan. Sebagai contoh kita punya X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 lebih dari 0. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat setidaknya kita memiliki dua macam metode. Yang pertama kita bisa menggunakan penyelesaian langsung. Nah, untuk penyelesaian langsung ini kita menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu langsung dari pertidaksamaan kuadrat yang telah diberikan. Dalam kasus kita tadi, kita bisa saja memfaktorkan bentuk X kuadrat dikurang X dikurang 3X ditambah 2 lebih dari 0 menjadi X dikurang 1 dikali X dikurang 2 lebih dari 0. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita harusnya memahami terlebih dahulu makna lebih dari 0 yang ada di soal. Nah, makna lebih dari 0 ini sudah kita bahas di video sebelumnya, itu mengenai sistem bilangan real. Ketika kita memiliki notasi lebih dari 0, kita bisa menyimpulkan bilangan yang dimaksud adalah bilangan positif. Artinya, kita bisa menarik kesimpulan X dikurang 1 dikali X dikurang 2 di sini harus
haruslah menghasilkan bilangan positif. Nah, karena ini adalah bentuk perkalian, kita bisa mengambil kesimpulan ketika kita mengalihkan dua bilangan agar memperoleh hasil bilangan positif, maka hanya ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, kedua bilangannya adalah bilangan negatif. Kalau kedua bilangannya bilangan negatif, kan negatif dikali negatif menghasilkan bilangan positif, yang mana kita bisa menyimpulkan X dikurang 1 kurang dari 0 dan X dikurang 2 lebih kecil dari 0. Kemudian kita bisa aja menggunakan kemungkinan yang kedua, yaitu atau. Nah, kemungkinan yang kedua adalah kedua bilangan di sini adalah bilangan positif, yaitu X dikurang 1 lebih besar dari 0 dan X dikurang 2 lebih besar dari 0. Selanjutnya, karena sekarang kita sudah memiliki ekspresi pertidaksamaan linear, ekspresi pertidaksamaan linear tentu lebih mudah untuk diselesaikan. Ya, X dikurang 1 lebih kecil dari 0 bisa diselesaikan menjadi X lebih kecil dari 1. Kemudian X dikurang 2 lebih kecil dari 0 diselesaikan menjadi X lebih kecil dari 2. Kemudian X dikurang 1 lebih dari 0 dan X dikurang 2 lebih dari 0 berturut-turut menjadi X lebih dari 1 dan X lebih dari 2. Selanjutnya kita menarik kesimpulan dari dua ketidaksamaan. Karena ketidaksamaan ini dihubungkan menggunakan kata dan, jadi kita harus mencari penengahnya atau hasil dari irisannya. Sebagai contoh di sini kita punya X lebih kecil dari 1 dan X lebih kecil dari 2. Misalkan kita punya suatu bilangan yang memenuhi ini, maka bilangan tersebut dipastikan adalah bilangan yang lebih kecil dari 1. Jika tidak lebih kecil dari 1, misalkan bilangan tersebut hanya lebih kecil dari 2 saja, yaitu 1,5. Tentu tidak akan memenuhi notasi ketidaksamaan yang kita punya. Tapi ketika kita punya bilangannya lebih kecil dari 1, maka bilangan tersebut bisa dipastikan akan lebih kecil dari 2 juga. Kemudian di sini kita punya X lebih besar dari 1 dan X lebih besar dari 2. Tentu, dua ketidaksamaan ini ketika digabungkan menggunakan notasi dan, ya kita bisa memahami bilangan tersebut pastilah bilangan yang lebih besar dari 2, tanpa perlu mengikutkan lebih besar dari 1. Karena kita bisa memastikan semua bilangan yang lebih besar dari 2 itu pasti lebih besar dari 1 juga. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan X-nya lebih kecil dari 1 atau X-nya lebih besar dari 2. Nah, selain menggunakan penyelesaian langsung, kita juga bisa menyelesaikannya menggunakan penyelesaian tidak langsung. Penyelesaian tidak langsung itu artinya kita mengubah bentuk pertidaksamaan yang telah ada menjadi bentuk persamaan terlebih dahulu. Jadi kita menyelesaikan persamaan. Nah, awalnya ketika kita ingin menyelesaikan persamaan kuadrat, ya artinya kita bisa menggunakan semua metode yang bisa dipakai di penyelesaian persamaan kuadrat. Pada kasus kali ini ya kita tinggal menggunakan pemfaktoran saja sih, salah satu metode yang sudah standar banget ya. Ketika kita telah memfaktorkan, yaitu menjadi X-1 dikali X-2 sama dengan 0, kemudian kita tarik kesimpulan bahwa X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika Anda memiliki kesimpulan X sama dengan 1 atau X sama dengan 2, maka pastikan Anda mengubah terlebih dahulu bentuk pertidaksamaannya menjadi bentuk persamaan. Atau dengan kata lain, yang Anda selesaikan itu adalah persamaan kuadrat. Ketika Anda memfaktorkan bentuk ketidaksamaan, lalu Anda menyimpulkannya menjadi persamaan, maka itu adalah hal yang salah. Itu tidak dibenarkan. Kenapa? Ya karena pertidaksamaan ya harusnya menarik kesimpulannya seperti yang tadi saya lakukan. Tapi ketika persamaan, baru boleh menarik kesimpulannya seperti ini. Nah, lalu apakah X sama dengan 1 atau X sama dengan ini merupakan penyelesaian? Iya, penyelesaian dari persamaan. Dan pasti ini bukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Lalu bagaimana mencari penyelesaian dari pertidaksamaan? Nah, kita menggunakan pengujian dan juga garis bilangan. Sebagai contoh di sini saya menggunakan pengujian pada X sama dengan 0. Setelah saya menguji X sama dengan 0, saya memperoleh hasil nilainya adalah 2, yang mana 2 di sini bernilai positif. Perlu diperhatikan kita menginginkan agar solusi kita adalah lebih dari 0, yaitu solusi yang bernilai positif. Selanjutnya kita tinggal menggambarkan garis bilangan. Nah, karena kita tahu tadi di X sama dengan 1 atau X sama dengan 2 di sini akan memberikan nilai atau hasil yaitu sama dengan 0. Kemudian ketika kita menguji pada X-nya sama dengan 0, hasil yang diperoleh adalah bilangan positif. Nah, X sama dengan 0 itu berada di sebelah kiri bilangan 1. Kemudian Anda bisa mencoba sendiri ya, menguji bilangan di antara 1 dan 2. Itu akan memberikan hasil negatif. Kemudian Anda juga bisa menguji bilangan yang lebih besar dari 2. Sebagai contoh, Anda bisa memasukkan 3 pada persamaan atau pada pertidaksamaan tadi. Dan itu akan memberikan hasil positif. Kemudian kita inginkan agar X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 lebih dari 0, artinya kita menyimpulkan dari garis bilangan ini, X-nya haruslah kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1, atau X-nya lebih besar dari 2. Sehingga kita bisa memberikan himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita masuk ke persamaan rasional. Sebagai contoh kita punya bentuk X dikurang 2 per X sama dengan X ditambah 2 per
X. Nah, bentuk persamaan rasional bisa diselesaikan dengan cara menyusun persamaan agar diperoleh bentuk yang sama dengan 0. Atau di sini kita menambahkan negatif X ditambah 2 per X ditambah 3 di kedua ruasnya. Kemudian bentuk X dikurang 2 per X dikurang X ditambah 2 per X ditambah 3 itu bisa diselesaikan dengan menyamakan penyebut. Penyebutnya menjadi X dikali X ditambah 3. Dan tentu X dikurang 2 di sini kita kalikan dengan X ditambah 3. Kemudian dikurangi dengan X ditambah 2-nya kita kalikan dengan X. Selanjutnya kita tinggal mengalikan dan melakukan perhitungan. Hasil perkaliannya adalah X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kemudian dikurang X kuadrat dikurang 2X. Dibagi X dikali X ditambah 3. Kemudian kita bisa menyelesaikannya sehingga diperoleh negatif X dikurang 6 dibagi X dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini karena kita mempunyai bentuk pecahan yang bernilai 0, tentu yang harus bernilai 0 adalah pembilangnya atau bagian atasnya. Sedangkan penyebutnya, ya penyebutnya nggak boleh bernilai 0. Kenapa ya? Karena kalau penyebutnya bernilai 0, itu hasilnya bukanlah sama dengan 0. Nah, dalam kasus kita punya negatif X dikurang 6 sama dengan 0, X-nya tidak sama dengan 0, dan X ditambah 3-nya juga tidak sama dengan 0. Ini akan memberikan sebuah penyelesaian tunggal, yaitu X-nya haruslah negatif. Nah, penyelesaian dari persamaan adalah negatif. Nah, lalu apa fungsinya ada X tidak sama dengan 0 di sini, dan juga X tidak sama dengan negatif 3 harusnya ya. Di sini kalau kita tambahin dengan negatif 3 di kedua ruasnya, perlu kita ingat kembali, penyelesaian itu adalah nilai yang menggantikan variabel. Jadi kalau kita punya X tidak sama dengan 0, artinya 0 tidak menggantikan variabel, maka 0 bukanlah penyelesaian. Makanya ya kita bisa mengabaikan. Jadi dalam kasus kita kali ini, 0 bukan penyelesaian dan negatif 3 juga bukan penyelesaian. Jadi kita tidak perlu membahasnya, karena kita hanya memerlukan penyelesaian. Makanya di sini yang menjadi penyelesaian adalah negatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional, misalkan kita punya 2 dikurang 5X dibagi X dikurang 2 lebih dari sama dengan 3, lebih besar dari atau sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikannya, sama seperti menyelesaikan persamaan tadi ya, kita lakukan penjumlahan dengan negatif 3 di kedua ruas, kemudian kita samakan penyebutnya, kebetulan penyebutnya cukup X dikurang 2, kemudian kita selesaikan hingga diperoleh bentuk ini. Setelah memperoleh bentuk ini, kita bisa menyelesaikannya menggunakan penyelesaian langsung ataupun penyelesaian tidak langsung. Ketika kita menggunakan penyelesaian langsung, artinya kita memahami bahwa ini adalah bentuk pembagian yang memperoleh hasil lebih dari sama dengan 0, artinya hasilnya bilangan tidak negatif. Bilangan tidak negatif hanya bisa dihasilkan oleh jika kedua bilangannya adalah tidak positif atau kedua bilangannya tidak negatif. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita punya bentuk ketidaksamaan, yaitu lebih besar dari atau sama dengan 0, maka dalam bentuk pembagian, penyebut dari pembagian tadi tidaklah boleh sama dengan 0. Jadi, sekalipun kita menginginkan keduanya tidak positif, tapi untuk penyebutnya ya cukup bilangan negatif saja. Tidak perlu bilangan tak positif. Begitu pula ketika kita ingin memperoleh kedua bilangannya adalah bilangan tidak negatif. Ketika kita ingin memperoleh bilangan tidak negatif, ya tentu pembilangnya harus bilangan tak negatif dan penyebutnya haruslah bilangan positif saja, yang mana 0 tidak diperbolehkan sebagai penyebutnya. Selanjutnya dari bentuk ini kita bisa menyelesaikannya. Karena ini sudah bentuk ketidaksamaan linear, tentu penyelesaiannya tidak sulit. Ya, kita punya X lebih besar dari atau sama dengan 1 dan X kurang dari 2, atau X lebih kecil dari sama dengan 1 dan X lebih besar dari 2. Nah, pertama kita melihat bentuk yang ada di sini, yaitu lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 2. Ketika kita memiliki syarat bahwa suatu bilangan diharuskan lebih besar dari 1, lebih besar dari atau sama dengan 1, dan lebih kecil dari 2, kita bisa menyimpulkan bilangan tersebut berada di dalam selang 1 sampai dengan 2. Yang mana bilangan tersebut boleh 1, tapi bilangan tersebut tidak boleh 2. Nah, bilangannya berada di antara ini, 1 dan 2. Kenapa? Karena yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari. Kemudian yang di sebelah kanan kita punya bilangan yang lebih kecil dari sama dengan 1 dan lebih besar dari 2. Nah, yang mana bilangan tersebut tidak ada. Tidak ada bilangan yang lebih kecil dari sama dengan 1, tapi bilangannya lebih besar dari 2. Maka kita bisa mengabaikan penarikan kesimpulan setelah kata atau. Jadi kita hanya cukup memberikan kesimpulan sesuai dengan yang ada di sebelah kiri atau. Nah, kita punya kesimpulan yaitu bilangannya berada di antara 1 sampai dengan 2, tapi bilangannya boleh 1 dan tidak boleh 2. Nah, selain menggunakan penyelesaian langsung, kita juga bisa menyelesaikannya menggunakan penyelesaian tidak langsung. Ketika kita menggunakan penyelesaian tidak langsung, artinya kita mengubah terlebih dahulu bentuk ketidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan. Setelah kita mengubah bentuk ketidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan, ya kita cukup menyelesaikan masing-masing. Dan tentu saja, dalam penyelesaian persamaan, pembilang itu boleh sama dengan 0, dan penyebut tentu tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang mana kita bisa menyelesaikannya menjadi X sama dengan 1 dan X tidak sama dengan 2.
Selanjutnya kita bisa membuat garis bilangan. Ketika membuat garis bilangan ya X sama dengan satunya kita buletin dan kita isi. Kemudian 2 di sini karena tidak sama dengan 2 ya kita buletin tapi kita kosongin. Selanjutnya kita tinggal mengecek tandanya. Ya, Anda bisa mengecek yang di sebelah kiri 1, Anda bisa memasukin nilai 0 pada persamaan, kemudian di antara 1 dan 2 Anda bisa masukin nilai 1,5 misalnya, dan lebih dari 2 di sini Anda bisa masukin nilai 3. Nah, yang mana masing-masing akan memberikan hasil sesuai tanda. Karena soal awal kita menginginkan hasil yang lebih besar dari atau sama dengan 0, yang mana lebih besar dari sama dengan 0 di sini, yaitu bilangan yang positif atau 0 itu sendiri. Artinya kita bisa memberikan kesimpulan bahwa dari garis bilangan kita, bilangan yang diinginkan adalah 1 lebih kecil dari atau sama dengan X, lebih kecil dari 2. Yang mana untuk satunya sendiri boleh sama dengan dan untuk 2-nya tidak boleh sama dengan 2. Demikian pembahasan persamaan dan pertidaksamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.